Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib ini saya berada di rumah Fatmawati Soekarno di Jalan Fatmawati nomor 10 Bengkulu. Rumah ini 92 meter persegi saja dan ini dulu ditempati oleh keluarga besar dari keluarganya Ibu Fatma. Bu Fatma pada saat Bung Karno diasingkan ke Bengkulu ini berusia sekitar 15 tahunan. Di tempat ini saya ingin membincangkan dengan saudara mengenai sejarah hukum Romawi. Kita mulai dari kondisi sosial dari masyarakat Romawi yang terkenal dengan aristokrasinya. Ada lapisan-lapisan sosial, ada lapisan masyarakat strata bawah, dan ada yang lapisan atas yang disebut dengan nobles atau keluarga yang terhormat. Hal ini juga ternyata mempengaruhi struktur ketatanegaraan Romawi saat itu. Ada satu lembaga yang mewakili rakyat untuk bermusyawarah namanya Eklesia. Ada lembaga Majlis Cerdikia, Majlis Pandai yang disebut dengan Senat, dan ada para pembuat hukum dikenal dengan sebutan magistrat, konsul, praetor. Hasilnya adalah membuat keterangan-keterangan pemerintah yang disebut dengan istilah edik. Bapak Ibu, suara maghrib sebentar lagi. Nah, pemahaman kita mengenai lapisan sosial masyarakat Romawi akan menjadi dasar bagi kita untuk mengenal sejarah hukum Romawi. Pada awal abad ke-6, Romawi dipimpin oleh seorang kaisar namanya Justinianus I yang sangat jenius. Beliau itu sebetulnya putra angkat dari kaisar yang digantikan oleh Justinianus. Pamannya yang kemudian diangkat, diadopsi secara formal. Dan Justinianus yang agung ini, yang cerdas ini, memimpin kekaisaran Romawi pada tahun 527 sampai 585. Ia menggantikan pamannya yang bernama Justinus itu. Pada masa Kaisar Justinianus, Bapak Ibu, kemudian Justinianus memerintahkan untuk membuat kodifikasi hukum Romawi. Justinianus pada saat itu dibantu oleh seorang penasehat yang luar biasa, istrinya sendiri, namanya kemudian Ratu Theodora yang sangat terkenal itu, tidak hanya cantik tapi juga pandai. Nah, dari Theodora inilah, dari sang ratu inilah, maka kemudian dihadirkan seorang pemikir namanya Tribonianus. Usaha Tribonianus atas perintah Kaisar Justinianus itu kemudian menghasilkan kodifikasi Justinianus selama 10 tahun. Ada 3 hasilnya. Yang pertama kodek, yaitu perintah kaisar sebelumnya yang dibukukan menjadi satu. Kemudian yang kedua digesten atau digesta, tulisan dari pandekta, seorang ahli hukum, pakar-pakar hukum yang dikumpulkan menjadi sebuah digesten atau digesta. Dan ada yang ketiga, itu institut, bahan-bahan pelajaran bagi calon ilmu hukum. Karena disusun sangat rapi dan selama 10 tahun oleh Tribonianus atas perintah Kaisar Justinianus I dan penasehatnya Ratu Theodora, maka kodifikasi Justinianus ini menjadi bahan bagi Romawi untuk berpindah dari hukum kebiasaan kepada hukum yang terkodifikasi. Bapak Ibu Saudara, kodifikasi Justinianus ini menggeser hukum kebiasaan Romawi, dan karena Romawi berkuasa, memperluas kekuasaannya, maka kemudian kodifikasi ini juga mempengaruhi negara-negara di Eropa. Kodifikasi itu kemudian bernama Corpus Juris Civilis. Nama ini disematkan karena hasil karya dari Justinianus I dan disebut dengan Corpus Juris Civilis. Kodifikasi ini terus digunakan di Eropa sampai kemudian Eropa Timur, bahkan sampai berpengaruh hingga abad ke-15, tepatnya 1453. Kodifikasi ini juga menjadi bahan bagi Napoleon ketika menyusun Kode Napoleon. Inilah yang kemudian sampai ke Belanda dan kemudian sampai ke Indonesia. Saya akan bahas karena azan sudah berkumandang pada video yang berikutnya. Dari tempat Bung Karno kemudian ke Ibu Fatma, dari rumah pengasingan Bung Karno dan ke Ibu Fatma, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.